jika ada insentif, jika ada regulasi seperti ini, harus ada insentif atau booster yang tetap diberikan dan tetap dikerahkan oleh pemerintah untuk semakin memudahkan industri otomotif dengan adanya kenaikan PPN ini. Kira-kira bentuk dari insentif, bentuk dari booster apa yang bisa juga dibantu dikerahkan oleh pemerintah dari sudut pandang Anda? Ke Pak Anton terlebih dahulu. Oke, saya rasa sebenarnya sudah ada format yang pernah pemerintah lakukan di beberapa tahun yang lalu pada saat kita baru selesai dari COVID ya. Jadi pada saat itu ada skema support PPNBM yang difokuskan kepada produksi produk-produk dalam negeri dan diimprove terus untuk masuk kelas menengah dan kelas bawah gitu ya. Karena sekali lagi produk ini adalah satu kebutuhan dari masyarakat, baik itu kebutuhan untuk ekonomi dan juga retail gitu. Dan berdasarkan dari evaluasi yang saya dengar bahwa sebenarnya dengan penurunan PPNBM ini bisa meningkatkan volume dan pada akhirnya justru memberikan benefit tidak hanya buat konsumen dan produsen tapi juga buat pemerintah. Karena total angka pajak yang diterima oleh pemerintah justru meningkat gitu ya. Tidak hanya dari pajak PPNBM-nya juga dari pajak-pajak turunannya. Kenapa? Karena pastinya bisnis meningkat, pajak juga akan meningkat dan semua bisnis turunannya juga meningkat sehingga ekonomi Indonesia juga meningkat dan pada akhirnya juga akan meningkatkan ekonomi Indonesia dan juga pajak pada pemerintah. Jadi saya rasa format-format support atau subsidi untuk industri otomotif nasional, perangkat-perangkatnya sudah cukup jelas gitu ya. Tinggal instrumen mana yang akan digunakan dan saya rasa itu sangat cepat bisa dilakukan oleh pemerintah dan saya rasa ini sangat dibutuhkan bahkan sebelum PPN 12% ini meningkat pun saya rasa melihat dari tren penjualan belakangan ini tidak salahnya mungkin kami di Toyota dan juga Gaikindo juga selalu menyuarakan bagaimana support atau subsidi ini bisa dijalankan juga. Oke, mungkin baik. itu. Terima kasih banyak Pak Anton. Sekarang saya mungkin akan ke Pak Bebin lagi. Pak Bebin, jika ada bentuk-bentuk booster atau insentif yang akan dikerahkan pemerintah dalam pandangan Anda seperti apa baiknya? Seperti yang disampaikan Pak Anton, saya tergelitik untuk membahas soal pajak barang mewah. Kita harus mengingat dulu kapan dimulainya dikenakan pajak barang mewah. Dan apakah masih relevan hingga sekarang? Tadi kita sudah sama-sama sepakat bahwa kendaraan ini adalah kebutuhan, bukan sebuah kemewahan. Jadi peraturan lama itu perlu dilihat apakah masih cocok. Terutama untuk kelas menengah dan bawah. Apa iya perlu adanya pajak barang mewah? Dan ketika Pak Anton mengatakan bahwa pajak barang mewah itu dihilangkan atau dikurangi, kemudian malah menjadi booster, malah pendapatan pemerintah naik. Itu kan sudah sebuah pembelajaran. Sudah jelas di depan mata bahwa langkah-langkah apa yang sebetulnya, pemerintah juga sebetulnya sudah tahu dong apa yang harus dilakukan. Jadi sebelum menaikkan PPN menjadi 12%, tinjau kembali pajak barang mewahnya. Apakah masih perlu ada di situ? Karena ketika volume penjualan meningkat, pemerintah ikut menikmati kok hasilnya. Nah, yang seperti ini yang perlu dipikirkan, perlu disikapi supaya kita jangan salah langkah. Terkesan bahwa kita tahu pemerintah butuh pemasukan dan pemasukan dari industri ini sangat besar. Kita mengerti bahwa ada usaha untuk menaikkan pendapatan negara. Tapi di sisi lain kita juga perlu melihat bahwa industri ini perlu didukung supaya volumenya naik. Masa negara dengan masyarakat yang berpenduduk lebih dari 250 juta ini penjualannya hanya 1 juta unit. Oke, baik. Kan
sebetulnya peluangnya itu kan besar sekali untuk naik. Perlu ditinjau kembali kenapa hanya seperti terkunci di level 1 jutaan. Negara kita pantas untuk menjual 2 juta unit per tahun. Kenapa 1,1 aja susah amat? Berapa tahun kita bekutetan di situ? Oke. Dan sekarang ada isu mau dinaikkan 1%, ampun. Pak Bebin, tentunya jika PPN ini beran naik gitu ya Pak ya, dalam jangka panjang bagaimana ketetapan ini akan mempengaruhi tren penjualan kendaraan bermotor di Indonesia ke depannya? Nah, apakah kita akan tersendat terus di level 1,1 juta? Karena sebetulnya, tadi saya sudah katakan, di negara kita mau jual 2 juta juga sebetulnya bukan hal yang mustahil. Tapi lagi-lagi coba kita lihat berapa besar pajak yang dikenakan kepada kendaraan. Dan sebetulnya kan bisa dipilah di kelas mana yang ya katakanlah baik-baik saja kalau pajaknya naik, tapi akan sangat berpengaruh, akan memberikan efek besar ketika pajaknya naik untuk kelas-kelas tertentu. Ini sudah jelas kok.